Antuni anak-anak yatim, kaum duafa. Artinya apa? Jeritan batin orang miskin, jeritan batin yang namanya anak yatim langsung didengar oleh Allah, mengguncang aras. Doanya yatim manjur, sumpahnya toker. Jangan macam-macam sama anak yatim. Ayo dah, kalau berani sama anak yatim. Nih saya, bapak saya udah nggak ada, yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita di masjid yang mulia ini Allah catat sebagai amal ibadah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 1 jam. Udah rada malam, yang enak kita baca doa langsung makan. Setuju? Mantap. Bu, malam ini kita hadir maulid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai idola, Rasulullah dijadikan sebagai uswah, sebagai figur. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia. Kita manusia, yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Bener po? Manusia disuruh nyontoh manusia, akur. Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Karena malaikat tahu sendiri, sama duit nggak open, sama cewek ya kagak doyan. Bener bu? Jadi kita manusia nggak bakal bisa kalau nyontoh malaikat. Makanya Allah utus Nabi Muhammad manusia. Kita yang diciptakan oleh Allah manusia. Jadi manusia disuruh nyontoh manusia pas. Sama manusiawinya, sama. Cuma beliau Rasul basyarun lakal basyari. Manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama bu. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuma beda ludah Rasul kualitasnya sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita, ya rasain sendiri dah. Nabi satu hari mau ke masjid, jalan mau ke masjid, diludahin dari atas rumah. Melihat ke atas, ya Allah, ada yang ludahin. Senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi, enggak marah. Ketiga harinya lewat, diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin bu. Nabi sampai tengok bang di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya sahabat, ya Rasul nyari siapa sih? Tengok dari tadi. Saya biasanya lewat sini, udah ada langganan, udah ada yang order.
Oh sekarang enggak ada ya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Wah, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Iya ya. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu. Covid kali. Akhirnya Nabi buru-buru bang pulang ambil makanan. Mau ngapain? Mau nengokin orang yang sakit. Padahal yang sakit yang ngeludahin. Sampai di depan rumah yang sakit tuh, lagi yang sakit mah bang di dalam kamar lagi kekurub aja. Dia lagi kedinginan pakai selimut. Lagi ngerintih. Habis vaksin kali. Nabi memberi salam, assalamualaikum. Siapa di luar? Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pas dikata langganan kaget bu. Itu yang sakit langsung bangun bang. Masuk Nabi ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak Nabi. Beda urusannya. Nabi mah luar biasa, enggak marahan orangnya bang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati enggak sombong. Apalagi kemuliaan akhlaknya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, cinta sama fakir miskin, demen duduk bareng sama fakir miskin, nengokin fakir miskin yang sakit. Ya Allah bu, Nabi demen sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang yang miskin. Nabi doanya tuh. Ini doa Nabi yang nggak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin bu. Bapak miskin, engkong miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita miskin. Udah lengket banget miskin sama kita. Nabi doanya sampai-sampai nyuruh Rasulullah, nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang betul balik. Ibu, ini orang kaya yang undang terburu-buru, bener kan? Banyak kan begitu, ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh ustadz 1000 coba baca 1000 orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar dah ya. Ya Allah, nih kita kepengen ngikutin jejak Rasulullah. Mana buktinya? Malam ini kita buktiin, menyantuni anak-anak yatim, kaum duafa. Artinya apa? Jeritan batin orang miskin, jeritan batin yang namanya anak yatim langsung didengar oleh Allah, mengguncang aras. Doanya yatim manjur, sumpahnya toker. Jangan macam-macam sama anak yatim. Ayo udah, kalau berani sama anak yatim. Nih saya, bapak saya udah nggak ada, yatim, jangan macam-macam sama saya po. Ya Allah, makanya kita kepengen enggak kelar maulid santuni mereka anak-anak yatim kita. Alhamdulillah Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin po. Apalagi kemuliaannya, nengokin orang miskin yang sakit. Yang jangankan yang miskin po, lain agama aja tengokin. Nengokin orang sakit berarti sunnah. Makanya nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Tengokin orang sakit bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Jangan datang doang ke rumah sakit nengokin nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit orang lagi diimpus ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai sakit begini diimpus. Yang sakit nyaut, nggak ada yang merasa-rasa. Lo kok begitu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa.
Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga dia. Nih makanya kita kepengen ngikutin jejak Rasulullah. Apalagi kemuliaannya. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Janda tua. Nenek-nenek jalan depanan, Rasulullah ngiringin di belakang. Hebatnya Nabi tuh. Kenapa jalannya di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain bang, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakang juga gak tahu. Ini makanya ini kemuliaan akhlak Rasulullah. Tuh luar biasa. Kemuliaannya apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca lagi di rawi. Assalamu alaik Zainal. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, Atqal Atqiya, Azkal Azkiya. Dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Dikatakan Rasulullah Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Bu, bang, kita kan kalau kemana-mana bawa kotoran di perut kita. Kemana aja kita jalan ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tainya ngilang. Nabi buang air tainya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang buang air tainya hilang. Orang pinggir kali. Itu bukan hilang bu, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya buang airnya, saya aling-alingin di sini aja pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kepo banget ini bocah. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada bekasnya yang nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wabibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot jatuh. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang. Betah bener bu. Masya Allah nih Nabi disebut Zainal Anbiya, disebut Azkal Azkiya. Dikatakan Zainal Anbiya kenapa? Rasulullah bu nyaut apa? Kok dulu sebelum Nabi lahir bang ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali ya. Udah nggak ada. Udah apa pasti ada kalau yang nangkep jin masukin ke botol. Botol dimasukin ke jin, tekap kemudian kencang banget. Temennya yang dua belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekap masih didorong aja dari belakang. Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orangnya belum ada. Rasulullah mau lahir jin pada solawatan. Busyra lana lillal muna zalal ana wa falhana. Jin solawatan semua. Makanya bu, Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Kalau ada orang yang kagak demen solawat, kagak demen maulid, berarti itu manusia lebih jelek daripada jin. Jin itu mana gerandong, genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, ngomong-ngomong dia. Bu, makanya selawat dibaca. Rasulullah lahir ke muka bumi dalam keadaan sujud. Apa dia katakan dalam rawi? Sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir ke muka bumi dalam keadaan sujud.
mengucapkan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Kapuk Tanggul nih, bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia po. Bener? Makanya kita disuruh dianjurkan melaksanakan pembacaan sholawat cinta menabi. Ustadz, saya lagi men, lagi haid, apakah boleh baca sholawat? Tetap bu, baca sholawat dalam keadaan haid tetap berpahala. Apalagi itu baru mendingan dalam keadaan haid. Baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Makanya emak-emak baca sholawatan mulu bang waktu pengajian. Mama pengajian kan banyak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum pengajian gabungan PKK, gabungan lagi BKMT, bulanan. Makanya seragamnya banyak mama. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya po ya. Masa ketemu lunas ada, makanya banyak seragamnya dia mah bang. Ngaji terus po, nggak apa-apa, ngutang seragam juga nggak apa-apa. Ntar yang penting bayar ya bu. Tuh Masya Allah mama kalau pengajian jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic dicolok, dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hari ini jangan lupa pengajian, Rodiah, Romelah, Saroh ngaji lu Roh, sini datang. Bener kan Pak? Pada datang temennya tuh miknya colok ya selawatan sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mama kan selawatannya begitu. Adinulana wal haqulana. Temennya nyampe, assalamualaikum. Lu nyampe Po Haji, duduk sana, duduk pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinulana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk Ji, gelar ambal Ji, sono buat ustadzah itu. Wal adlu lana wal. Berhenti selawatannya dia. Banyak temennya datang. Itu lagu selawat Adinulana kalau di Mesir nggak begitu lagunya. Itu lagu perjuangan buat semangat kita buat perang itu. Adinulana wal hangkulana wal adululana wal kullulana. Begitu. Pindah ke Indonesia versinya lain lagi. Adinulana wal hangkulana. Jadi ngantuk bu kita. Ini Masya Allah selawat. Orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi duduk di majelis maulid nggak khawatir. Kenapa? Jangan pakai khawatir. Ketika nanti bu datang hari kiamat, hari kebangkitan, kita dikumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, kumpul jadi satu. Disitulah hari kebangkitan. Semuanya dihidupkan kembali oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, istri nggak kenal suami apalagi kok nggak kenal istri. Masing-masing matahari sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Panas pasti, haus pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sana lagi haus begitu bu. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada. Indomaret tutup, Alfamart nggak nemu di sana po. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah yang rajin sholawat cinta menabi, sering kumpul maulid. Apa yang disediakan? Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta menabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen sholawatan, biarin bu di sono ntar di akhirat dia kecetek rasain, kagak ada yang nolongin, kehausan. Naudzubillah min. Saat lagi susah kita masing-masing bawa diri, ngadep minta pertolongan. Inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari Rasulullah.
Rame-rame kita berbondong-bondong ngadep ke Nabi Adam, minta tolong, ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, kami dalam kesusahan, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi kebelangsang ini, punya dosa di sorga dulu, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang bang, diusir dari sorga. Kita dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Dosa banyak pengen masuk. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir karena rayuan dari iblis. Iblis dirayu-rayu Nabi Adam nggak sanggup, akhirnya melalui ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa buruan rayu laki lu makan khuldi, artinya kekal. Kalau lu makan, lu berdua bakal kekal di sorga selamanya. Yang namanya perempuan gampang dirayu. Akhirnya Nabi Adam dirayu-rayu sama ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, emam dong tayang, emam buah khuldinya tuapin ya tayang, tuapin ya, tuapin tuh. Kegoda Nabi Adam lah, laki aja kalah, Nabi Adam aja kegoda sama ibu Hawa, apalagi kita bang. Apalagi perempuan sekarang berani banget godain. Ya Allah, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, kalau digodain perempuan teklok. Nabi Adam kerayu-rayu, akhirnya dimakan Nabi Adam. Makan apa? Makan buah khuldi. Buah khuldinya nyangkut di tenggorokan. Maka kita laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher, jadi jakun. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin suaminya sama orang lain. Pas nyampe di dada, buah khuldinya nyangkut. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkutnya di dada. Coba bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet. Kalau nyangkut di dengkul, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi, ribet. Nyampe di dada, tebelah dua. Alhamdulillah, syukur tebelah dua. Kalau satu doang, loh kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali dia nolongin. Nuh ngadep rame-rame ke Nabi Nuh. Nuh tolongin apa Nuh? Kita umat lagi kesusahan ini Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh nanau silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Nabi Nuh ngomong, jangan sama gua ribet, ini urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak nggak bisa tuh si Kanan, gua ajak naik ketek ya kagak mau. Mohon kelebuk ngikutin orang kafir. Coba datang ke Nabi Ibrahim dah. Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim bu, seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita ini jadi begini mati bang. Model kayak kita bohong tiap hari po, jadi lalap, kangen nangis nyengir mulu. Nabi Ibrahim ngomong, jangan sama gua, datang sama Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Madep sama Nabi Isa bang. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua, jangan. Gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya. Makanya jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin bang. Nabi Isa nggak sempet kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Mana itu pastur nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang ya, punya perabotan nggak dipakai. Wah, ketawa. Ya Allah. Makanya satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita, baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku kemari, kemari, kemari sayang, kemari, deket, deket, deket sayang. Tuh, alhamdulillah, yang dipanggil oleh Rasulullah di hari kiamat nggak sembarangan orang. Ada tandanya abang, ada tandanya empok. Apa tandanya? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang, sering sholat. Masa wudu doang kagak sembahyang? Jangan kecil hati. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat bersinar bercahaya. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Obongatan hitam? Bukan, tapi sering wudhu. Maka ini maulid malam ini sukses, berhasil. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Masjid kita cakep, tingkat panjang. Masjid kita luar biasa. Masjid Al-Hikmah. Yang belum doyan sholat jamaah, ayo kita kumpul di Masjid Al-Hikmah. Saya yakin Masjid Al-Hikmah ini kalau sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid, mesti dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, jangan usil. Ini ada aja mulutnya ngomong, tumben bang lu ke masjid, lu besok aja kabur. Antepin, orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus, besok baru didandanin pelan-pelan, nggak sekaligus. Bahkan Rasul bilang, basyiru wala tunaffiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Nih, makanya yang belum sholat jamaah, ayo kita sholat jamaah. Amin. Selesai maulid, yang belum doyan ngaji, selesai maulid ngajinya doyan. Kumpul di pengajian, di majelis taklim, ikutin guru. Ustaz, saya nggak bisa apa-apa ini ngaji, ngikutin guru bagaimana? Iya, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Temennya nanya, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang mau jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 bu. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Luar biasa pahalanya. Dosa-dosa kita dirontogin kalau ngaji. Dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing. Ibu, bapak, banyakkan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong, sama. Nih yang tukang ngomong, sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biasa gue mah diomongin orang. Emang gue tukang ngomong, wajar. Makanya saya kalau diomongin orang, biasa aja po. Hidup saya punya prinsip. Hidup laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Memang begitu. Makanya yang pada nyinyir-nyinyir, saya bilang aja, tai itu dia lewat.
Dosa kita banyak bang, sengaja nggak sengaja ada. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, ibu. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, suami diperintah bikin dosa nggak berasa. Bang, gue ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Di sono, di sono, bukan di sini. Sono jauh, ada kali 2 meter jauhnya dari sini. Ya Allah. Suami lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, jam berapa udah? Lagi tidur suruh ngiat jam, kan salah ya bang. Dia aja yang melek ngiat jam. Kagak nyuruh laki, bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki tidur suruh ngiat jam. Lakinya diomel-omelin, bang, lu kerjaan lu tidur mulu. Lakinya ngomong, bagus, tidur aja kerja. Gila hari baru bangun bang, lu rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Ya Allah, dosa kita dirontogin. Alhamdulillah. Godaan kita banyak ibu, tantangan kita mau ibadah sekarang luar biasa. TV siang malam nonstop di rumah, anak emak maghrib berebut remote. Apalagi di rumah sekarang, istri megang HP, suami megang HP, anak megang HP, semuanya udah pada megang HP. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari tayangan televisi. Udah banyak yang gak mendidik, diperhatiin kadang-kadang aneh. Tahu sinetron anak muda ngajarin pacaran, ngajarin tawuran, ngajarin berantem. Sinetron emak-emak ngajarin berantem sama suami. Ya Allah. Godaan banyak, tantangan banyak. Udah rapi, mau yasinan malam Jumat keluar rumah, gerimis. Bukan godaan, itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Nah, gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede bener tuh hujan. Manjur banget. Ya Allah. Semakin besar tantangan, semakin besar halangan, semakin besar juga pahala yang Allah kasih. Mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, manfaatin, luangkan waktu kita buat ngaji. Jangan nyari waktu luang. Sebab kalau nyari waktu luang, kita orang sibuk semua, para pekerja semua. Ya benar bu? Iya, dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Sempetin waktu kita buat ngaji. Enggak lama kok ngaji. Kenapa dengan kita ngaji dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Jarang kita ketemu kalau nggak di majelis taklim. Bener bu? Kita kongkok ketemu silaturahim. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Makanya orang umurnya panjang rata-rata banyakan silaturahim. Ama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan. Ada catatannya. Ada catatannya. Tanggal 1 Desember saya mau berangkat ke Tanggul Kapuk. Ngapain lo ke sono? Jalan Kali Baru Raya Timur. Mau ngapain kata Allah? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya? Udah ini saya pegang. Oh ya udah berangkat sono lo. Hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke kampung Tanggul. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Laporan Israel, ya Rob, orangnya saya pengen cabut nggak ada di rumah. Kemana? Tetangganya ngomong pergi maulid di Masjid Al-Hikmah. Oh jangan dicabut, orang lagi maulid. Tunda aja, tunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Ini romannya kagak ada yang pulang. Ya Allah, ingat ceramah di Masjid Al-Hikmah. Ya Allah, ntar malam saya mau bangun tahajud, minta sama Allah pengen munajat SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tengah malam. Enak, orang pada tidur kita curhat sama Allah. Lagi tahajud, Israel datang lagi. Ya Rob, orang lagi tahajud, jangan. Lagi tahajud mah tunda dulu. Kalau pengen dicabut juga ntar aja habis sholat subuh. Habis sholat subuh inget
Jam 8 nanti sebelum masak gua mau sholat duha. Tuh doain laki gua yang lagi kerja, didoain po. Ben saya kagak bisa baca doa duhanya, udah pakai bahasa kita. Allah juga tahu. Ya Allah, kalau rezeki suami saya masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh doa ada ngapahnya. Lagi sholat duha mau dicabut Israel. Ya Rob, lagi sholat duha ini, jangan tunda lagi. Tuh kata malaikat Israel, saya kelamaan ini di Tanggul Kalibaru sini, yang di Tanggul Kapuk, saya pindah ya. Ya udahlah pindah dia kok berangkat langsung ke Rawa Bokor. Israel ada orang berempat-empatan po di pos Hansip, anak cucu mantu sama engkongnya berantem, dia berdua berempat-empatan. Kata cucunya, mati lo kok nggak punya 5. Kok nggak ada kata mati, diem aja. Mati lo kok nggak punya 5. Akhirnya 5 gua turun 5 nih ya, tinggal 2 nutup ceki nih, ceki mati lo kong. Akhirnya Israel lewat di situ dicabut yang lagi ngomong mati lo kong. Na'udzubillah min, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Makanya kita beruntung Allah kasih kesempatan nikmat panjang umur. Semakin lama semakin hari nih Bu Bang, Masya Allah, kalau kita sadar nambah jumlah bilangan, nambah umur kita, jumlahnya doang nambah, hakikatnya berkurang sisa umur yang Allah kasih. Maka Allah bilang, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah badan udah mulai lemes, bener. Kan ada lagunya, lagu masuk sedikit tuh, Masya Allah. Bila ku ingat akan diriku, rasa gelisah terbayang dosaku. Usia bertambah, umur semakin, ya kan ya, badan sudah berubah, badan semakin lemah. Aku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadap Ilahi. Judulnya yakin po, ainul yakin. Ya Allah, kerasa sekarang mata yang tadinya awas, pandangan udah lamur, udah kabur, gigi udah pada gugur, ibu ngomong udah ngelantur, pikun kulit udah pada lentur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Serem. Manfaatin buat kita. Ini nasihat bukan buat ibu bapak doang, tapi buat saya pribadi. Semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, insya Allah kita bersama beliau di surganya Allah. Mana buktinya? Ini ada cerita. Dulu Bu, Nabi waktu khutbah pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah ketika khutbah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasul ya, setiap khutbah selalu pegangan batang korma. Bagaimana kita musyawarah, yuk kita bikinin mimbar. Akhirnya setuju, sepakat, mimbar dibikin. Jadi itu mimbar ditaruh di depan, ya enggak, Rasulullah khutbah enggak pegangan batang korma, langsung khutbah di mimbar. Baru beri salam, ada suara orang yang nangis. Sahabat yang lain bertanya, siapa ini yang menangis? Ada suara, nggak ada orangnya. Ternyata yang menangis itu batang korma. Wa atakal udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang karena aku cinta kepadamu, sayang kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepadaku.
Apa jawab Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan tersenyum ngomong dengan batang korma, hai batang korma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Batang korma cinta sama Nabi masuk surga, apalagi kita umatnya. Insyaallah yakin, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepada sunnahku berarti dia cinta kepadaku, dan siapa orang yang cinta kepadaku dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, dah doain ya, semoga berkah, rezekinya banyak, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.